Yang kedua, kalau kita eskalasi lebih lanjut lagi ke level di atasnya, kompetisi atau pertandingan. Nah, itu akan kebalik semua tuh. Mental jadi nomor satu. Karena berhadapan kita harus mental dulu. Karena dengan mental kita jatuh sebelum bertanding, udah kita kalah tuh. Skill nggak akan keluar semua tuh. Nah, waktu kita melewati sesuatu ruangan yang baru atau space yang baru, ada kumpulan orang-orang, ya jangan nunduk, mata kita screening, set. Nah, dari sini saya mau ajarkan dari sisi security-nya. Ada bahasa gini Om, kalau kita lawan seekor anjing atau orang itu yang lebih galak daripada kita harus jadi serigala di hari itu Om. Ya. Supaya dia tahu apa kapasitas kita, siapa lawan dia. Ya. Itu kira-kira menurut Om pendapat saya gimana Om? Kira-kira gitu. Nah Om dengar-dengar juga katanya Om punya cerita pengalaman nih. Katanya Om pernah ketemu beruang Om. Oh iya. Beruang mandu ya Om? Iya. Itu waktu saya ke gimana Aceh, Om? Tapi jangan coba-coba kalau beruang yang besar itu ya bukan beruang madu ya. Iya. Wah kita jangan coba nantang loh, pasti habis kita. Ya. Dari postur aja kita udah kalah ya Om. Iya. Semangat pagi, sahabat selaras. Oke. Apa kabar Om Kris? Baik, terima kasih Bro Dika. Bro Dika gimana kabar? Ya, alhamdulillah, terima kasih, sehat. Semoga semua teman-teman juga sehat semua. Iya, semoga teman-teman sahabat selaras juga selalu setia nih nunggu video-video dari kita. Oke, sebelumnya kita udah pernah bahas nih Om tentang self defense, tentang kepekaan kita untuk melihat lingkungan sekitar kita. Selanjutnya juga kita sudah membahas juga di video sebelumnya, yaitu untuk mengetahui titik-titik lemah pada diri kita dan juga lawan kita, baik dalam segi pembelaan diri, melindungi diri, atau dalam segi untuk pertandingan lah, seperti bela diri, untuk tendangan maupun pukulan. Nah tapi sebenarnya kita juga harus mengetahui nih, selain kita mempunyai atau menguasai teknik-teknik bela diri, kita pun harus bisa menyiapkan mental nih Om. Oke. Itu sebenarnya kita angkat hari ini, bagaimana sih Om cara kita untuk memiliki mental yang kuat lah untuk melindungi diri kita sendiri, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita Om. Boleh Om sharing pengalaman dan teknik-teknik yang Om kuasai. Silakan Om. Baik, makasih Bro Dika. Terkait dengan mental, saya mau ngomong tentunya dalam pelatihan-pelatihan atau tempat kita berlatih tentu ada cara-caranya, tapi dari sini nanti akan saya berdar sedikit aja ya dalam podcast kita gitu. Jadi gini, kalau mental itu benar penting. Saya membahasakannya kalau kita latihan ya, kita pertama ini ada 5 ya. Satu, kita latihan terkait dengan skill atau teknik atau standar kita, standar bela diri kita. Okay. Kedua, speed, power, latihan napas, dengan kardio lah dan sebagainya. Terakhir adalah mental. Oke. Gitu. Yang kedua, kalau kita eskalasi lebih lanjut lagi ke level di atasnya, kompetisi atau pertandingan. Nah, itu akan kebalik semua tuh. Mental jadi nomor satu. Karena berhadapan kita harus mental dulu. Karena dengan mental kita jatuh sebelum bertanding, udah kita kalah tuh. Skill nggak akan keluar semua tuh. Oh gitu. Jadi walaupun kita mempunyai skill, berlatih selama mungkin, tapi kalau pada saat hari pertandingan mental kita down, semua runtuh ya Om? Runtuh, udah kalah sebelum bertanding ibaratnya. Gitu ya. Apalagi kalau kita naik lagi level berikutnya, di tempat yang kita tidak tahu, di terminal, di pasar, yang mungkin banyak ada risiko kriminalnya. Di ruang publik ya Om ya? Ruang publik. Nah, berarti kalau kita bertemu dengan situasi tersebut, pasti mental harus kita utamakan di nomor satu. Gitu. Gitu kira-kira. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kalau kita yang sering saya ajarkan adalah pertama tatapan mata. Ya, tatapan mata kalau kita berdialog seperti ini, tentu kita harus bisa memandang matanya lawan kita. Jika matanya saya tatap nih. Ya. Tapi kalau nggak berani menatap mata lawan kita, berarti kita ada segitiga di sini nih. Nah, berarti ngeliat dari sini aja, tengah-tengah, titik tengahnya aja. Oke. Gitu ya. Lanjut kepada postur atau gestur atau micro expression kita juga harus kita tampilkan. Ya, gestur tetap kita harus tegap. Ya, micro expression juga kita juga harus tetap dalam keadaan senyum atau tetap nggak kelihatan muka takut atau nunduk jalannya. Jadi waktu kita jalan, ya, taruhlah kita jalan di tempat yang kita belum tahu, ya, jalan di ada kerumunan orang-orang atau di restoran atau di ruangan. Kita waktu berjalan, screening aja tuh, set, lihat, wah ternyata ada 10 orang. Lihat tuh,
membaca, berarti kita sensor mata kita ya. Iya. Waktu kita melangkah dari rumah 1 langkah aja, pastikan kita tingkatkan awareness semua panca indera kita aktif. Oke. Termasuk mental, karena mental di dalam rumah beda karena berhadapan dengan keluarga kan. Lebih aman ya Om. Lebih aman. Kalau di luar tentunya kita berhadapan dengan orang lain. Nah berarti mental harus kita siapkan, panca indera harus kita siapkan. Nah waktu kita melewati sesuatu ruangan yang baru atau space yang baru, ada kumpulan orang-orang, ya jangan nunduk, mata kita screening, set. Nah dari sini saya mau ajarkan dari sisi security-nya. Oke. Ya kita screening tuh, wah ternyata di sini kayaknya ada orang-orang yang kira-kira menurut kita nggak aman, atau di sini yang lebih aman. Berarti waktu kita udah screening mata ngelihat, karena angle-nya kita kan kira-kira segini tuh. Nah dilihat tuh semua, ada orang di sini, oh ternyata ini anak keluarga aman. Di sini agak beresiko, berarti kita agak jarak jauh aja yang melintas. Kalau kita dekat, kalau kita sigap, ya aman. Tapi kalau kita nggak sigap, kita tusuk, kita nggak bisa nangkis kan nggak aman. Iya. Ya. Begitu juga bawa barang bawaan kita. Jadi gestur tetap badan tegap, mata ngeliat, udah gitu ngeliat udah jalannya ke depan, tapi jangan nunduk. Iya. Kira-kira itu mental yang pertama harus di. Oke. Berarti yang saya ambil poin nih, untuk menunjukkan kalau kita mempunyai mental yang lebih dari lawan kita harus menunjukkan mimik wajah dan gestur ya. Karena kalau kitanya nunduk, lawan dia juga kita senyum-senyum, jatuhnya kita dianggap takut atau kita ngeremehin dia ya Om. Tapi kalau kita serius, tegak, tidak menunjukkan sifat sombong atau nunduk, dia pun mikir, wah nih bahaya nih, orang juga bukan lawannya sembarangan ya Om ya. Seperti itu ya. Karena ngomong-ngomong masalah mental Om ya, itu kan kita berkesinambungan juga dengan penguasaan diri Om. Karena zaman sekarang nih, di ruang publik yang tadi Om singgung, kita naik mobil aja di jalan raya, itu salip-salipannya bisa berantem Om. Itu kan sebenarnya emosi yang tidak terkontrol. Kalau menurut pribadi saya nih Om ya, Om nanti bisa sanggah kalau misalnya memang saya keliru. Tapi menurut saya, orang yang mempunyai keberanian dan mental, justru dia tidak berapi-api Om. Justru dia bisa menguasai dirinya, kapan dia harus dengan kepala dingin, kapan harus dia untuk naikin step emosinya, tergantung lawannya. Gitu. Ada bahasa gini Om, kalau kita lawan seekor anjing atau orang itu yang lebih galak daripada kita harus jadi serigala di hari itu Om. Supaya dia tahu apa kapasitas kita, siapa lawan dia. Itu kira-kira menurut Om, pendapat saya gimana Om? Setuju, sepakat pernyataan dari Bodika. Sebenarnya saya mau menggarisbawahi ada filosofi nih, diam itu emas. Pernah dengar kali ya? Iya. Nah, ada dua sih pengertiannya. Diam itu benar-benar nggak tahu, nggak punya skill. Tapi dengan diam, orang juga nggak tahu nih kira-kira ini orang bisa atau nggak, bisa bela diri atau nggak. Tapi dari situ kan berarti nilainya kira-kira udah 50%. Betul. Dibanding kita nunduk dan sebagainya. Iya. Tapi ada satu lagi diam yang benar-benar punya skill. Iya. Nah, maka dari itu bahasanya kita nggak boleh takut, nggak boleh juga terlalu sombong. Karena sombong pun juga walaupun kita gesturnya lawan dari tadi, maksudnya kita tetap waspada, tapi gestur kita menampilkan kita sombong, cara jalan kan ketahuan ya, atau cara pandangan juga ketahuan. Kalau sombong juga bisa memicu trigger kriminal itu terjadi. Begitu juga dengan mobil tadi. Intinya kalau bawa mobil ataupun motor itu, kalau ini dari ngomongin safety nih, ya. Tentunya bawa orang pribadi jalan sendiri dengan bawa motor, bawa mobil, dampaknya pasti akan lebih besar resikonya dengan kita pakai mesin. Mesin motor dampaknya tentunya akan kecelakaannya ada benturannya gitu. Mobil kecepatan juga lebih kencang, tenaga yang lebih kencang, resikonya juga lebih tinggi, keselamatannya juga lebih bahaya, bisa korban nyawa dan sebagainya. Tapi intinya dari semua mesin itu dibalik drivernya siapa sih? Ya, maka dari itu tetap jaga emosi, jaga etika dan sebagainya dalam berkendara itu bagus adanya, dan kalau bisa begitu. Ya, jangan sampai kita terlalu takut, terlalu percaya, terlalu sombong, itu juga akan dampak pada kita. Karena dengan kita menampilkan gerakan kita atau movement kita itu pasti ternilai oleh orang-orang. Ya, akhirnya dia juga merasa terancam, akhirnya jadi balap-balapan, akhirnya terjadi kecelakaan. Lanjut lagi terkait dengan tadi anjing ya. Ya, beberapa terkait dengan binatang yang saya ketahui, ya saya juga melihat memang taruhlah misalnya kita dikejar anjing. Ya. Ada beberapa tuh memang dikejar-kejar, pas kita balik atau kita menatap mereka, dia jadi berhenti. Bahkan kita lari ke dia,
Nah, dia jangan kabur. Nah, Ah. itu menandaskan bahwasanya mental itu Binatang pun diperlukan. punya rasa mental itu. Betul. Contohnya binatang punya rasa mental, ada beberapa binatang bisa berdiri. Ya, ular, kobra, Oke. atau misalnya banyak ya. Burung elang kalau Nah, misalnya kalau terancam. burung kan mengepakkan sayapnya, Iya. dia menandaskan dia mau saya lebih tinggi, lebih besar. Nah, jadi ingin menjatuhkan lawan. Oke. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, Om dengar-dengar juga katanya Om punya cerita pengalaman nih. Hmm. Katanya Om pernah ketemu beruang, Om. Oh iya. Beruang mandu ya, Om? Ya, itu waktu saya ke Gimana, Aceh, Om? kebetulan saya di ekspedisi waktu itu naik gunung ya di Gunung Leser. Wah, macam-macam tuh, ada macan, ada monyet, ada ular, ada beruang juga. Hutan belantara lah. Iya, gitu, ya. masih waktu itu belum ada yang tembus ya, belum ada pencapaian, kita masih ya tahun-tahun 99 lah kira-kira gitu ya. Oke. Nah, itu jadi memang waktu ketemu macan, wah kita bahaya nih. Jadi kita mengcover daerah kita awasi dengan api Iya. supaya dia nggak masuk, dia takut sama api. Oke. Nah, kita tidur ya ganti-gantian lah supaya jangan sampai ada yang nerkam. Lolos, iya. Nah, kalau beruang ya karena kaget, sama-sama kaget, sama-sama balik badan tuh waktu itu, kira-kira gitu. Tapi jangan coba-coba kalau beruang yang besar itu ya bukan beruang madu ya. Iya. Wah, kita jangan coba nantang loh, pasti wah, habis kita ya. Dari Kalau bisa, postur aja kita udah kalah ya, Om. ya, seolah jadi mati aja. Mendingan tengkurap pura-pura mati aja, mendingan gitu. Iya, Kira-kira gitu. kita nggak bisa lawan pakai fisik, kita lawan pakai akal. Jadinya Iya. kita nggak Om Betul, tiduran itu. Betul. Iya, jadi gitu sahabat selaras untuk mental ya, beberapa hal yang bisa di sharing sama Om Kris. Nah, ini masuk ke ini Om, sebenarnya kita boleh juga sedikit bahas teknik Om. Baik. Mungkin sebenarnya tadi kita berdiri tuh Om, cara Iya. pandang gestur. Sebenarnya kalau misalnya kita duduk tiba-tiba mungkin kita kan bisa jadi gini loh Om, keadaan-keadaan di mana kita itu ke distract sama suasana yang ramai, kita pikir aman. Tapi ternyata contoh kita lagi di coffee shop gitu Om. Kita lagi kerja, kita lagi asik-asik ngerokok, ngopi, tiba-tiba ada orang duduk di samping kita Iya. yang kita pikir nih niatnya mungkin baik. Kita jangan terlalu positive thinking juga kan kita sebagai orang, sebagai manusia juga. Ternyata dia mengancam Om, tapi gerak-geriknya tuh mengintimidasi kita. Dia tidak bikin orang-orang di sekeliling dia itu tahu kalau dia ingin membahayakan kita. Tapi dia membahayakan kita sebenarnya Om. Baik. Nah itu bagaimana kita cara berprediksinya atau cara duduk kita menghadapi orang yang tiba-tiba mendekati kita seperti itu gimana Om? Baik, nah kalau ini dari sisi security ya, Iya. tentunya waktu kita menghadapi situasi tersebut, saya ngomong ada dua nih. Pertama kalau kita sendiri aja, itu waktu orang datang mendekat ke posisi kita sebut bahasa security profiling. Profiling. Wah ini orang kayak katanya berisiko, Iya. ya dari tatapannya, dari gerakannya, dengan dekat dengan kita. Ya tentunya kalau dari sisi mental, ya kalau sendiri ya nggak usah geser, karena kita duluan. Iya. Kalau kita geser berarti kita takut, Betul. ya diamin aja. Tapi kita waspada jarak, posisi dan juga barang-barang kita. Iya. Ya walaupun tetap kerja aja, ngerokok aja. Iya. Tapi tetap semuanya dalam jangkauan kita. Lalu kalau beda sama keluarga, kalau kita ada anak kita, istri kita dan sebagainya, atau pacar kita, tentunya ya nggak apa-apa, dipersilakan. Kalau kita mau geser aja. Ini dari sisi risiko. Iya. Karena kita bukannya takut, tapi kita risiko ada Keluarga anak kita. kita atau istri kita atau pacar kita. Iya. Lanjut yang ke berikutnya berarti Cara duduk. cara duduk ya. Kita ngomong cara duduk nih. Pertama, kalau kita duduk begini ya misalnya. Nah, kita ngetik. Dengan begini dari sisi praktisi bela diri ya, ini udah mematikan kedua kaki kita. Kita reaksinya udah lambat. Jadi pasif ya, Mas. Kaki kirinya ya. Jadi pasif, nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita begini nih, nah ini hidup nih, ini bisa nangkis, bisa nendang, ini bisa ada pijakan buat lontaran pukulan kita, bisa kelitan. Jadi dengan ada pijakan berarti kita ini pinggang main tuh. Kalau misalnya pukul deh misalnya. Oke. Ya. Misalnya ini kalau tempat umum kayaknya mukul terlalu biasa. Misalnya saya nusuk loh. Nusuk ya, ya oke nusuk. Mau mukul kan nangkis pasti kan. Iya. Bela dirinya kan. Nah, tiba-tiba diem nih. Om lagi kerja tiba-tiba saya nodong nih. Sebenarnya emang nggak pengen nusuk, tapi nodong. Iya. Habis saya nepetin itu ada kata-kata lah mengintimidasi tadi saya bilang. Oke, coba ya Om ya. Iya. Nah, waktu dia kan masuk nih. Dengan adanya kalau kita pijak ini akan mati nih. Iya.
ya. Tapi kalau kita pijak, ya kita bisa ada tuh tangkisan gini, atau kita bisa tangkis pakai tangan, ya. Saya dua nih. Pertama tepisan, berarti kita tepis ini, ya. Ini berarti udah dekat sekali. Iya. Tapi kalau memang udah kita tahu dia mau nusuk, apalagi dia udah ngerokok kantong, Kantong. nah kita udah aware tuh, mau ngeluarin apa tuh. Nah ada lagi yang kedua, menusuk. Nah berarti kita ininya tuh, sendi ininya nih. Nah, atau bahkan mau udah kita keluar pisau, udah ngeliat, berarti kita bisa duluan tuh. Oh, nah, iya. bisa duluan tuh, gitu ya. Atau Iya. ini tuh, lebih aman. Nah, berarti waktu kita ini perlu potensial energi. Nah, dari pijakan kaki ini. Kekuatan sumber energinya. Ini buat nangkis ya. Iya. Tapi ada juga misalnya kita tepis. Tepis. Nah, kalau tepis ya berarti kita lewatin tuh. Tepis. Ada kita kelit. Nah, kita kelit tuh. Udah sangat dekat, nah kelitannya berarti pinggang. Nah, Oke. dengan pijakan tenaga kaki. Itu kelitan. Iya. Nah, kalau mau lebih lanjut lagi ilmunya, ada tekniknya. Berarti ibaratnya waktu ditusuk, Mhm. nah ini ada sendi 1, sendi 2, sendi 3. Hmm. Nah, ibarat saya masih ngerokok. Wah, kalau udah deket, lanjut. Nah, ini kita tepis, kita tarik sendi yang pertama. Nah, Oke. ini kita kunci, gitu ya. Iya. Atau yang Kedua, berikutnya? pakai tenaga benar Om. Nah, berarti kalau pinggang, nggak usah pinggang deh. Berarti kalau kita misalnya mau pakai jari kita ya. Jadi ini kalau dipecah lagi, ada banyak sendi nih jari-jari nih. Tuh, nangkis tuh, Ya. Putar. Nah, kira-kira gitu. Bisa. Jadi jari kita yang main. Iya. Ada lagi, kalau memang mau, berarti kaki juga bisa tadi Oh, ya. kaki ya. Kaki ya. Kaki. Intinya kita harus tahu sendi 1, sendi 2, sendi 3. Makin dekat berarti kita udah tangkis sini. Masih jauh kita tangkis sini, ya. Oh, gitu. Sebelum keluar kita tepis sebelah sini. Iya. Gitu. Bahkan kita bisa kunci. Kira-kira gitu. Iya, iya. Sampai kalau misalnya kita kayak tadi Om tarik kelit itu Nah. melintir pun juga bisa deh Om ya. Nah, kalau melintir sama Sambil ambil membahayakan tadi pisau itu kita ambil, ya, udah lepas kita udah sedikit aman, tinggal udah tangan kosong tuh udah berarti. betul. Nah, satu lagi, cara narik. Ya. Tusuk. Ya. Waktu kita tusuk ini kita bisa kelit nih. Ibaratnya udah kelit itu gunanya supaya kita ini kan masuk nih. Iya. Nah, supaya nggak kena. Nah, berarti udah jarak tusukannya udah nggak badan ke- kita. iya. Nah, waktu narik kita pakai sendi sikutnya kita. Karena Iya. tenaga paling besar di tangan sikut. Nah, kita tarik tuh. Oke. Baru kita kunci. Waduh bunyi loh. Mau ngerokok juga boleh. Iya, Nah, udah Mas, minta ya, kayak gitu. ampun ya. Udah minta Kayak ampun. gitu. Udah habis ini urut nih kayaknya sahabat Laras. Bunyi tadi. Maaf, maaf. Aman Aman? apa Om? Aman Om. Aman terus Om. Kita mah. Jadi oke, itu tadi pembahasan terkait masalah kejadian-kejadian yang mungkin kita akan hadapi di kemudian hari ya Om ya. Kita harus siap. Ya. Nah, sebenarnya saya juga pengen ini sih Om, sharing sedikit pengalaman. Ini lucu sih sebenarnya. Saya kan punya anak laki-laki. Dia udah sekolah Ya. gitu. Sebenarnya saya tuh nggak pernah yang namanya ngajarin dia untuk bela diri atau mental yang kita tadi Ya. obrolin. Cuman ada mamahnya cerita kejadian di sekolah itu bikin saya wah bangga Bapak sama kamu. Jadi itu yang saya bilang Apa tadi tuh? Om. Apa namanya? Jangan langsung emosian. Jangan langsung pakai rasa amarah. Iya. Kepala dingin dulu gitu. Contoh anak saya di sekolahnya kan kebetulan kan memang umurnya berbeda-beda Om. Dia paling kecil lah masih 4 tahun. Ada sedikit lebih tua daripada dia 6 tahun lah anak kecil. Dimana di situ tuh anak saya tuh kayak aku nggak mau main sama kamu gitu sama temennya lah, biasa anak kecil lah gitu. Anak saya masih diem. Lagi mau main mau gabung lagi dimarahin lagi, kamu jangan di sini. Anak saya masih diem. Nah yang ketiga kali pas dia mau gagi, anak saya tiba-tiba baru ngeluarin amarahnya. Kamu kenapa kayak gitu? Sini kalau berani sama aku. Udah dari mana tuh anak saya? Cuma di situ saya mikir gini, itu yang namanya real man sebenarnya. Jadi jangan kita pakai cara-cara yang langsung kekerasan gitu loh. Kita pantau dulu nih orang maunya apa sih? Nih orang kok sebenarnya salah saya apa sih kok sampai dia kayak gitu? Tapi kalau udah nggak kelewat batas, di situ kita harus on fire. Bener nggak sih Om sebenarnya? Saya sharing cerita aja sih sebenarnya. Itu maksudnya anak kecil aja tuh bisa punya rasa kayak gitu Om. Sebenarnya itu kan di hari-hari kita juga sering terjadi ya Om ya. Ya. Kalau menanggapi ya terkait anak kejadian tersebut, tentunya dia saya nanggapi ya dua ya. Pertama, bawaan anak tersebut. Iya. Ya, kita nggak tahu dalamannya bagaimana, Iya. itu bisa aja muncul ya Iya. keberanian atau kebalikannya dan sebagainya.
Nah, tapi yang saya pahami juga, yang satunya lagi terkait dengan anak kecil itu biasanya menyerap situasi lingkungan sekitar dari orang tuanya tentunya. Iya. Nah, tugas kita sebagai orang tua ya minimal ngajarin lah ya cara adab, etika, lalu cara aware atau waspada, Iya. lalu juga terkait dengan ya boleh terkait dengan cara membela diri. Bela diri. Nah, intinya adab dan etika itu pasti harus kita ajarkan. Yang kedua, nah baru tuh cara bela diri kalau mau ada berhadapan dengan situasi seperti tadi, Iya. ya kita harus tenang, jangan emosi. Tapi kalau memang kita udah diserang dan sebagainya, ya kita harus bisa nangkis. Iya. Nah, ibaratnya terakhir lah ya pendekatan untuk membela diri itu terakhir. Selama kita masih aman, ya aman. Ya. Nah mungkin untuk para penonton Om, Ya. sahabat Laras mungkin ada beberapa orang tua yang mempunyai anaknya. Ya. Nah itu kira-kira kan biasa di sekolah atau di tempat-tempat umum itu kan ada yang namanya sekolah bela diri tuh. Nah untuk anak-anak sendiri Om, itu tuh di umur berapa sih Om kita udah boleh biar dia tahu nih yang dia punya skill ini jangan disalahgunakan, bukan untuk jago-jagoan, tapi untuk melindungi diri apabila diperlukan. Itu di umur berapa Om kira-kira Om? Ibaratnya kalau saya sebutkan umur 5 tahun udah bisa bergabung ya biar bisa ngelihat, adaptasi, suka situasi kita latihan dan bela diri dan sebagainya. Iya. Tapi yang pas mungkin umur 7 tahun udah bisa nyerap. Nah, itu yang satu dari sisi anak ya. Iya. Dari sisi pelatih atau pengajar bela diri, tentunya saya membiasakan kita nyelami jiwa anak-anak. Dalam arti ya nggak apa-apa banyak main dulu, kita ngikutin dulu ya, yang penting dia rasa sukanya terhadap bela diri udah ada timbul, itu udah bagus. Oke. Jadi dibiasakanlah dari kecil kita mulai mengajarkan tentang keilmuan safety, keilmuan security, Iya. keilmuan tentang bela diri. Iya. Intinya di dalamnya sebenarnya ada lebih banyak lagi mental, disiplin, adab, etika, sopan santun. Betul. Itu yang diajarkan sebenarnya ke buat anak kecil. Iya. Nah, bonusnya ya bisa bela diri, bisa membela orang yang lemah, bahkan bisa sehat lah. ibaratnya. Sehat ya Om. Nah, kalau kita ngomong lebih panjang lagi, nanti kan kalau kita bela diri untuk anak-anak, di situ ada kompetisi, berarti kita Iya. bisa berprestasi. Iya. Dari prestasi kita bisa dapat penghargaan. Nah, nanti kalau masuk ke SMP atau SMA atau kuliah, itu sekarang nih pemerintah Indonesia sudah membiasakan pendidikan kalaupun ada skill prestasi, dia bisa mudah lebih diterima di sekolah yang akan tuju. Melalui jalur Gitu. prestasi ya Om. Ya. Nah, jadi gitu sahabat Selaras. Jadi memang saya punya pendapat juga Om. Tadinya nih ya waktu saya awam lah terkait bela diri tadinya. Saya malah mikir gini, belum open minded ya. Masih kayak ini kan negara hukum. Buat apa sih kalau misalnya kita nggak pengen ke arah kompetisi, buat apa sih sekolah bela diri gitu kan. Tapi setelah saya mengikuti Om, nah itu banyak pelajaran selain kita punya skill bela diri, teknik-teknik bela diri, kita tuh bisa tahu diri kita sebenarnya. Kita mengenali pribadi kita. Yang tadinya mungkin saya temperamental. Ternyata justru itu salah. Yang benar tuh gini. Itu saya dapat di bela diri. Penguasaan diri, terus menghargai orang lain. Terus yang namanya juga bagaimana psikologi kita dalam hal keadaan darurat atau bisa membaca keadaan lah di bela diri itu kita dapat di bela diri itu Om gitu. Ya, tentunya ilmu tentang bela diri nggak diajarkan di sekolah, nggak diajarin di mana-mana ya. Betul. Tentunya belajar bela diri itu banyak manfaat buat kita ngomonginnya buat prestasi bahkan untuk masa depan kita. Iya. Bahkan kita punya filosofi hidup itu silat, silat itu hidup. Wih, Nah, berarti- hidup itu silat, silat itu hidup, sahabat Selaras. Ya. Kira-kira apapun kita dalam kehidupan pasti ada unsur silatnya. Iya. Dalam silat itu juga buat kita menjalani hidup. Ya cara duduk aja udah silat ya. Iya Gitu ya. betul Om. Kira-kira gitu. Masih ada waktu, kalau masih ada waktu saya mau ada sedikit tadi terkait dengan pukulan, coba atau tusukan tadi. Oke, atau Om. pukulan. Ya, jadi, Saya duduk aja nih Om ya. ya boleh. Oke. Nah, waktu kita ditusuk, ya kita masih ada satu ini bisa kita pakai sikut. Kalau tadi kan kita pakai tepisan Iya. telapak. Nah, bisa pakai ini tadi, bisa pakai ini, tuh masih bisa. Iya. Ya. Baru kita pakai pelintir. Nah, pisaunya bisa lepas. Bisa dilepas ya. Jadi kita masih bisa ini. Bahkan kalau nanti setelah berikutnya nanti coba kita bahas tuntas bagaimana penggunaan pundak kita, bagaimana penggunaan pinggang kita, kaki kita. Tadi baru pakai tangan aja kan. Iya.
Gitu. Jadi unsur-unsur sendi itu bukan cuma untuk menangkis, melihat sisi titik lemah lawan, tapi sendi-sendi itu juga untuk jadi sumber tenaga Om ya. Betul. Oke, kita akan bahas itu di video kita selanjutnya. Makasih banyak nih Om Kris Sama-sama. sudah memberikan pengalamannya untuk sharing knowledge juga buat teman-teman dan sahabat selaras. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk sahabat selaras. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai ketemu. Baik.